Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indar Diventarto dari kelas B Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang komunikasi bisnis yang diambil dari artikel. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Jadi kalau dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dicakapkan. Lalu untuk bisnis yaitu berasal dari bisnis yaitu basi atau sibuk. Sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan atau suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya. Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Intinya yaitu komunikasi adalah dua orang yang terlibat dalam komunikasi dalam bentuk percakapan dan terjadilah kesamaan makna dalam kedua belah pihak tersebut. Lalu untuk bisnis itu sendiri intinya yaitu sebuah pekerjaan atau aktivitas yang mendatangkan keuntungan dan bisa memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sini ada kelebihan tentang komunikasi bisnis, yaitu yang pertama, karena semakin pesatnya kemajuan di bidang sains dan teknologi sehingga merangsang terciptanya sistem dan proses produksi yang efisien. Produksi barang dan jasa sudah melampaui batas kebutuhan pasar dalam negeri sehingga perlu diekspor. Lalu yang kedua, karena teknologi telah mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi sehingga mobilitas sosial menjadi semakin cepat dan tinggi. Lalu yang ketiga, bersamaan dengan itu, kemajuan di bidang transformasi, informasi atau komunikasi juga berlangsung sangat pesat, sehingga informasi tentang keadaan tertentu dapat disampaikan tanpa tergantung pada jarak geografis. Bukan itu saja, kemajuan di bidang komunikasi atau media massa telah mempengaruhi pola-pola bisnis antar manusia. Lalu selanjutnya, keberhasilan komunikasi bisnis. Keberhasilan komunikasi di dalam suatu organisasi akan ditentukan oleh kesamaan pemahaman antara orang yang terlibat dalam kegiatan komunikasi. Kesamaan pemahaman ini dipengaruhi oleh kejelasan pesan, cara penyampaian pesan, perilaku komunikasi, dan situasi atau tempat dan waktu komunikasi. Komunikasi organisasi biasanya menggunakan kombinasi cara berkomunikasi, yaitu lisan, tertulis, dan tayangan yang memungkinkan terjadinya penyerapan informasi dengan lebih mudah dan jelas. Jadi, keberhasilan komunikasi bisnis itu ditentukan oleh cara penyampaian pesan, perilaku pesan, dan situasi atau tempat dan waktu. Dengan cara yaitu lisan, tertulis, maupun tayangan. Lalu keberhasilan komunikasi bisnis juga sangat ditentukan oleh adanya aktivitas dalam komunikasi bisnis. Aktivitas komunikasi bisnis seperti halnya jenis komunikasi lainnya itu ditentukan beberapa hal. Yang pertama yaitu persepsi. Persepsi, komunikator harus dapat memprediksi apakah pesan yang disampaikan dapat diterima komunikan. Lalu yang kedua, keberhasilan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu faktor keberhasilan komunikasi bisnis dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yaitu adanya proses integrasi informasi menyangkut ketersediaan komunikasi data yang tepat guna. Lalu yang ketiga, ketepatan. Komunikan atau audiens memiliki kerangka pikir agar komunikasi yang dilakukan tepat sasaran. Komunikator perlu mengekspresikan hal yang ingin disampaikan sesuai dengan kerangka pikir komunikan. Lalu selanjutnya komunikasi bisnis dan e-commerce.
Perdagangan sebenarnya merupakan kegiatan yang dilakukan manusia sejak awal peradabannya. Sejalan dengan perkembangan manusia, cara dan sarana yang digunakan untuk berdagang senantiasa berubah. Jadi, bentuk perdagangan terbaru yang kian memudahkan penggunaannya kini adalah e-commerce. Secara umum, e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik. Media elektronik yang populer digunakan saat ini adalah internet. Lalu selanjutnya, aplikasi komunikasi dalam organisasi bisnis. Yang pertama, komunikasi dengan pelanggan. Banyak manajer yang harus berkomunikasi dengan para pelanggan. Untuk dapat memastikan kepuasan mereka mendengarkan keluhan pelanggan dan berusaha menanggapi dengan cara yang dapat diterima. Mereka juga dapat menyampaikan keluhan lain. Para manajer yang tidak memiliki kemampuan antar manusia yang baik mungkin akan mengabaikan keluhan pelanggan. Sebagai konsekuensinya adalah masalah-masalah tidak diperhatikan sehingga cukup banyak pelanggan yang tidak puas, berhenti membeli produk perusahaan, dan akan sulit mengembalikan kepercayaan pelanggan. Lalu yang kedua, komunikasi dengan cara karyawan. Para manajer memerlukan keahlian antar manusia yang baik pada saat berkomunikasi dengan karyawan. Mereka harus mampu untuk dengan jelas mengkomunikasikan tugas-tugas pada karyawan. Lalu di samping itu harus berkomunikasi dengan para karyawan yang telah melakukan kesalahan dalam pekerjaan agar dapat diperbaiki. Sebagai tambahan, maka harus mendengar keluhan-keluhan para karyawan dan mencoba mengatasi masalah mereka. Jadi, kesimpulan yaitu bisnis adalah menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup sebagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun nonverbal. Komunikasi organisasi biasanya menggunakan kombinasi cara berkomunikasi seperti lisan, tertulis, dan tayangan, yang memungkinkan itu terjadinya penyerapan informasi dengan lebih mudah dan jelas. Dan selanjutnya, secara umum e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik. Jadi media elektronik yang populer digunakan saat ini adalah internet. Perkembangan teknologi di masa mendatang memberikan kemungkinan yang terbuka untuk penggunaan media lain selain internet. Baik, di sini saya sudah menjelaskan materi saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan dari saya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.